Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darkasi, NIDN 0819068903. Saya salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Tujuannya dibuat video ini adalah sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi teknik sipil yaitu perancangan jembatan. Teknik yang digunakan untuk pengajaran adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment. Deskripsi tentang mata kuliah ini atau mata kuliah perancangan jembatan, kode mata kuliahnya yaitu D1B2A6-3B dengan jumlah SKS yaitu 3 SKS yang dimana diajarkan pada mahasiswa pada semester 6. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar perencanaan jembatan, kemudian mengenal rekayasa jembatan Indonesia, penerapan persyaratan-persyaratan perencanaan jembatan, dan dapat menganalisis keamanan struktur jembatan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan mahasiswa kemampuan untuk merancang dan mendesain jembatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini. Tujuannya mata kuliah ini yaitu untuk membentuk mahasiswa menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia secara akademis maupun menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa struktur, khususnya dalam merancang sebuah jembatan. Capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6, yaitu yang pertama adalah CPL 2, CPL 4, CPL 5, CPL 7, CPL 8, dan CPL 9. Di mana masing-masing CPL yaitu CPL 2 yaitu mampu menjelaskan konstruksi bangunan teknik sipil berbasis standar yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip K3 dan keberlanjutan lingkungan. CPL 4 yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa keteknik sipilan. CPL 5 mampu menggunakan metode dan aplikasi komputasi berbasis teknologi informasi untuk melakukan rekayasa konstruksi di bidang teknik sipil. CPL 7 mampu merencanakan dan menyelesaikan tugas pada pekerjaan konstruksi secara profesional dengan mengedepankan etika dan peraturan yang berlaku pada kegiatan konstruksi teknik sipil. CPL 8 mampu bekerja sama dengan tim, baik dalam lintas disiplin ilmu, latar belakang budaya, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL 9 yaitu mampu mengimplementasikan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan prinsip-prinsip al-Islam dan kemuhammadiyan. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah perancang jembatan yaitu pada sub CPMK 1 yaitu mampu menjelaskan dan mengimplementasikan dasar-dasar perancangan rekayasa jembatan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah sub CPMK 2-nya, yaitu mampu menjelaskan rekayasa jembatan yang ada di Indonesia dari sejarahnya, jenisnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Sub CPMK 3 mampu menggunakan persyaratan-persyaratan umum perancangan jembatan. Kemudian sub CPMK 4 yaitu mampu menggunakan dan menerapkan pembebanan jembatan berdasarkan standar nasional Indonesia. Sub CPMK 5 mampu merencanakan dan menyelesaikan keamanan struktur bangunan atas, baik itu plat lantai, trotoar, gelagar. Sub CPMK 6 yaitu mampu merencanakan dan menyelesaikan keamanan struktur bangunan bawah jembatan, seperti abutmen dan fondasi, serta dinding pengaman jembatan. Kemudian sub CPMK 5 yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan bekerja sama dalam perencanaan jembatan dari mulai perencanaan awal sampai menghasilkan sebuah produk. Materi pembelajaran di dalam kelas berlangsung selama 16 pekan atau 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan 7 disebut perkuliahan before midterm atau sebelum ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-8 kemudian dilakukanlah ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 15 disebut after midterm atau setelah ujian tengah semester. Barulah pada pertemuan 16 dilakukan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama,
yaitu dilakukan penjelasan tentang mata kuliah ini sendiri, yaitu membahas tentang RPS, kontrak belajar, dan peraturan perkuliahan. Pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang dasar-dasar rekayasa jembatan, dari sejarahnya, fungsinya, jenisnya, dan tipe-tipe jembatannya. Pertemuan 3 dan 4, yaitu menjelaskan tentang bentuk-bentuk rekayasa jembatan yang ada di Indonesia, seperti bentuknya baja, beton, dan tipenya apa saja. Kemudian pada pertemuan kelima, yaitu menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan umum dalam perencanaan jembatan mulai dari survei sampai membentuk sebuah produk. Kemudian pada pertemuan 6 dan 7, yaitu penerapan pembebanan jembatan berdasarkan standar SNI. Pada pertemuan 8, yaitu evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 11, yaitu merencanakan, menyelesaikan, dan menganalisis keamanan struktur bangunan atas, yaitu trotoar, tot lantai, gelagar. Pertemuan 12 sampai dengan 14, yaitu merencanakan dan menyelesaikan dan menganalisis keamanan struktur bangunan bawah jembatan, seperti abutmen, pondasi, dan bangunan pengaman lainnya. Yang ke-15 atau pertemuan ke-15 adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat perencanaan jembatan seperti jembatan beton, kayu, komposit, rangka baja, pre-stress, dan box girder. Kemudian barulah pertemuan ke-16 kita melakukan evaluasi akhir semester. Sistem pembelajaran yang dianut pada mata kuliah ini ada dua, yaitu pertama adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri yaitu perkuliahan langsung secara tatap muka di dalam ruang kelas, yaitu seperti perkuliahan, memberikan kuis, memberikan tugas wajib, melakukan UTS, dan melakukan UAS. Selain itu adalah asinkronus, yaitu asinkronus melalui media virtual, yaitu e-learning digunakan untuk pengumpulan tugas, kemudian absensi secara online, pengumpulan materi, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ceramah atau kuliah. Kemudian memberikan case study atau presentasi yang dilakukan oleh dosen, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa ketika diberikan tugas. Kemudian melakukan project based learning dan cooperative learning. Sistem penilaian yaitu yang pertama adalah ujian tengah semester, bobotnya yaitu 20%, ujian akhir semester bobotnya 25%, kemudian tugas wajib bobotnya 30%, tugas bobotnya 15%, kuis bobotnya 10%, sehingga total bobot yaitu sebesar 100%. Interaksi dosen dengan mahasiswa yaitu menerapkan metode pembelajarannya dengan ceramah, case study, project based learning, dan cooperative learning. Kemudian dosen juga membuat grup seperti grup WhatsApp dan grup Telegram, serta membuat classroom di e-learning untuk mempermudahkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Setelah itu, di luar jam perkuliahan, kita membuat jadwal tersendiri untuk melakukan konsultasi khusus terkait tugas wajib dan tugas-tugas lainnya. Itu saja mungkin pemaparan dari saya terkait mata kuliah perancangan jembatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait perencanaan jembatan atau bagaimana sih proses sebuah perancangan jembatan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Nah, untuk mereview kembali terkait bagaimana sih cara kita merancang jembatan. Nah, yang kemarin mulai dari survei yang kita lakukan, kemudian dari penentuan lokasi, misalnya seperti itu, kemudian bagaimana cara merencanakan sampai dia menghasilkan 3. Kira-kira apa yang kemarin yang 3 dihasilkan dari perancangan jembatan? Gambar DED, kemudian spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya. Nah, itulah hasil dari kita perancangan suatu jembatan ya. Kalau kita mau menjadi konsultan memang
Itulah hasilnya nanti. Tak kalah pentingnya adalah menganalisis sebuah jembatan. Tapi dalam menganalisis sebuah jembatan perlu kita ketahui beban apa saja yang bekerja pada jembatan itu sendiri, ya. Apa sih beban-beban yang bekerja? Nah, untuk itu mata kuliah yang sekarang ini atau saat ini yang kita lakukan itu adalah mengetahui peraturan pembebanan jembatan berdasarkan SNI, peraturan pembebanan jembatan. Oke, saya berdiri aja ya, biar lebih enak ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kalau jembatan itu terdiri menjadi 3 beban. Yang pertama adalah ada namanya beban primer, kemudian beban sekunder, dan beban khusus. Nah, di antara beban primer itu sendiri ada namanya beban mati, yaitu dari berat sendirinya, berat aspal, mungkin seperti itu, berat betonnya, berat baja. Kemudian yang kedua adalah ada namanya beban hidup. Ya, beban hidup ini manusia aja punya beban hidup, apalagi jembatan ya. Nah, tapi beban hidupnya jembatan ini adalah apa? Yaitu kendaraan yang melintas. Ya, kendaraan yang melintas atau biasa disebut dengan beban lajur. Nah, seperti itulah. Kemudian ada namanya beban kejut. Nah, setiap kendaraan yang melintas itu pasti ada hentakan-hentakan yang ditimbulkan oleh roda kendaraan. Nah, itulah yang dikatakan beban kejut. Kisarannya antara 2 sampai 5 Hz. Itu Hz. Hz itu getaran. Kan kalau kita getaran itu Hz namanya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah jadi jembatannya, kita ada namanya gaya akibat tekanan tanah. Ini untuk mengetahui stabilitas guling suatu pondasi jembatan. Apakah dia terguling atau tidak? Ketika kita bebani semua beban primer ini, apakah dia terguling atau tidak? Atau stabil? Nah, itu seperti itu. Kemudian ada beban sekunder, yang memang beban sekunder ini beban yang sering terjadi tetapi tidak menjadi primernya. Saya seperti itu. Salah satunya adalah beban angin. Di mana beban angin ini dikatakan bisa sampai 150 kg per cm persegi. Nah, seperti itu. Kemudian gaya akibat perbedaan suhu. Nah, suhu ekstrim. Misalnya kalau perbedaan lokasi di Lombok dengan di Jawa atau di yang daerah panas kayak Saudi Arabia, berbedalah cara perhitungan akibat suhunya. Siapa tahu kalau di Saudi Arabia karena panasnya ekstrim, jadi pengembang susutan terhadap material itu lebih besar sehingga menggunakan material yang memang high. Misalnya seperti itu. Kemudian akibat rangka dan susut. Ini akibat suhu akan mengakibatkan rangka dan susut, yaitu pengembangan dan penyusutan. Kemudian ada akibat gaya rem atau traksi dari roda. Tiba-tiba di jembatan ada yang rem mendadak, mengakibatkan gaya. Kemudian akibat gempa bumi, gempa. Nah, sudah diatur dalam SNI 17. Itu lama, yang 2019 yang terbaru. Jadi untuk konstruksi bangunan gedung dan bangunan lainnya, itulah yang digunakan. Jembatan termasuk yaitu termasuk jembatan bangunan lainnya, seperti itu. Kemudian gaya gesek pada tumpuan-tumpuan yang bergerak. Nah, ini kita punya nama tumpuan jembatan itu apa namanya? Yang karet, elastomer. Nah, ini sudah lupa, kemarin sudah disebutin. Nah, namanya elastomer. Elastomer itu karena ada gaya gesek, jadi perlu diperhitungkan berapa penghabisannya supaya bisa di maintenance atau diganti. Nah, seperti itu. Kemudian ada khusus. Nah, khusus ini tergantung pada jembatannya khusus atau tidak. Misalnya, ada jembatan yang memang khusus untuk tikungan. Yang ada tikungannya yaitu perlu kita hitung gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini gaya yang mengakibatkan kita tuh terlempar ketika menikung. Itu namanya gaya sentrifugal. Kemudian ada gaya tumbuk pada jembatan layang. Gaya tumbuk ini misalnya antara 2 meja, kalau kita tumbuk gini, nah kita benturkan, itu namanya gaya tumbuk. Makanya di jembatan tuh ada space yang namanya apa?
expansion joint. Ya, expansion joint supaya apa? Menghindari tumbukan yang besar antara jembatannya. Nah, seperti itu. Kemudian gaya atau beban selama masa pelaksanaan. Kita kira-kira kalau saat pelaksanaan ini bebannya banyak-banyak kan? Kayak eskavator naik di atas jembatan, kemudian waktu penghamparan aspal itu tandem roller dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian ada namanya gaya aliran sungai. Nah, gaya aliran sungai ini biasanya menghantam pilar di tengah sungai. Nah, perlu biasanya dibuat elakan atau skoci bunyinya di sana, skocian. Ya, skoci kayak model perahu gitu modelnya. Nah, itu untuk menghindari hantaman bukan arus, tapi lebih ke hanyutan. Sungai itu biasanya membawa apa? Kalau dia banjir, sedimentasi, kemudian pohon-pohon ya, pokoknya apa yang ada di atas itu dihantam sama dia. Nah, untuk mengantisipasi itu yang perlu kita perhitungkan tumbukan benda-benda tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan, enggak apa-apa, langsung aja. Soalnya siapa tahu dari penjelasan saya ada yang kurang jelas atau apa, silahkan. Tidak masalah. Saya mau nanya Pak, Oke. terkait beban gempa ini, kenapa dia tidak masuk ke beban primer? Padahal dia dari akibat dari beban gempa kan cukup besar dalam kerusakan. Kenapa dia tidak masuk ke beban primer, beban gempa? Oke. Jadi kenapa sih beban gempa ini tidak termasuk ke beban primer, malahan masuk ke beban sekunder? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kira-kira kalau beban gempa itu biasanya terjadi setiap hari atau tidak? Tidak. Nah, itulah yang menjadikan dia itu sebagai beban sekunder. Tapi penting untuk dihitung. Karena kejadiannya itu tidak setiap hari. Nah, seperti itu. Tapi kalau beban primer ini memang beban yang memang harus dipikul setiap hari, setiap saat. Misalnya seperti itu. Yang sudah pasti gitu loh. Kan beban, kita nggak tahu ini kalau gempa bumi ini kapan terjadinya. Siapa tahu dalam kurun waktu yang kita rencanakan jembatannya 50 tahun ternyata tidak terjadi. Ya gitu kan? Kita sudah rencanakan 50 tahun terjadi gempa 9 skala Richter. Tetapi tidak terjadi. Misalnya seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa dikatakan beban sekunder. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Boleh kita lanjut? Oke. Nah, kemudian inilah beban primer itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara lapisan permukaan, berat isinya itu 22 kN per meter kubik. Jadi kalau kita menghitung, inilah berat-beratnya. Kalau besi, tuang itu 71 atau bisa dikatakan 7.240 kg dalam meter kubik. Nah, kira-kira dari sini kalau betonnya kalau kemarin kan 2.400. Kalau yang terbaru SNI-nya itu dia menggunakan ada plus 0,022 F aksen C-nya. Tergantung dari berapa mutu betonnya. Ini sudah sesuai dengan SNI-nya. Nah, inilah bedanya dengan yang PPGI yang kemarin terkait beban mati ini sendiri. Oke, bisa dipahami nih? Oke, kita lanjut. Kemudian ada beban truk di sini. Nah, beban truk itu sendiri ada disebut dengan beban hidup. Beban truk itu adalah beban hidup. Nah, kenapa dikatakan beban hidup? Karena dia bergerak, tidak diam di tempat. Beban mati itu beban yang diam di tempat. Nah, seperti itulah gambaran ininya. Kemudian beban truk ini ada dua. Beban hidup itu ada dua, yaitu beban truk dan beban jalur namanya. Ya, beban truk ini kalau beban dibebani dengan beban truk gandar 2. Kalau beban jalur ini sama dengan halnya dengan beban kendaraan yang lewat. Seperti itu. Nah, kemudian ada lantai kendaraan itu lebar minimumnya adalah 2,75 meter. Lebar maksimumnya 3,75. Itu dikatakan satu jalur. Seperti yang saya katakan kemarin. Kemudian ini adalah berdasarkan SNI itu
Kalau kita 5,5 sampai 8,25 dikatakan 2 jalur dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah yang terbaru. Jadi beban hidup itu untuk beban roda truk dipakainya adalah dipakainya adalah 500 kilo Newton. Setara dengan berapa ton? 50 ton. Nah, 500 kilo Newton. Nah, di mana pembagiannya itu adalah roda depan mendapatkan 50 kilo Newton. Roda belakang atau roda tengah itu mendapat 225 kilo Newton. Roda paling belakang juga mendapatkan 225 kilo Newton. Nah, seperti yang tadi, kalau yang tadi adalah namanya beban jalur atau beban truk, tadi ada beban jalur itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah namanya beban terbagi merata. Ini, beban terbagi merata. Dan ada beban garis terpusat. Yang mana beban merata tuh? Yang ini. Ini merata. Yang terpusatnya adalah yang atas. Kalau intensitas terbagi atau BGT-nya ini adalah bebannya itu adalah 49 kilonewton per meter. Jadi 49 kilonewton per meter. Namun, nah ini yang terpenting nih. Coba kalian perhatikan ini. Coba bacakan. Selain beban D terdapat beban lintas saja, yaitu beban truk T. Ya, terus? Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Nah, paham maksudnya ini? Belum paham. Belum paham? Oke. Jadi, kalau kalian sudah menghitung namanya beban truk, tadi ya, beban truk sudah dihitung, kemudian kita hitung ada namanya beban D atau beban jalur, itu kalau kita kombinasikan di dalam, ada namanya beban kombinasi ya, di dalam analisis itu, tidak bisa berbarengan, harus diambil namanya beban D-nya, bukan beban T-nya yang diambil, tapi beban D. Ya, paham nih? Ya, seperti itu. Jadi, dia tidak bisa berbarengan ketika dikombinasikan nantinya. Mungkin di sub-nya kalian mau hitung, tidak bisa. Nanti di akhir slide akan ada nanti kombinasi-kombinasi yang diperbolehkan dan tidaknya. Paham di sini ya? Nah, di sini kalau beban D ini jika L-nya kurang dari 30, maka gunakan Q-nya itu adalah 9 kPa. Ya. Tapi kalau Q-nya atau L-nya lebih dari 30, maka diambilnya menggunakan rumus 9 dikalikan 0,5 ditambah 15 dibagi dengan berapa L-nya, mungkin 45, 15 bagi 45 ditambahkan dengan ini kalikan 9 kPa. Seperti itu. Paham? Itulah jadinya beban Q-nya itu sendiri berapa. Kalau beban T atau beban BGT jelas sudah ada ketentuannya, 49 kilo Newton per meter. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kemudian beban hidup pada trotoar. Di sini ada kerep, ada tiang sandara. Pada trotoar itu beban hidupnya dikasih 500 kg. Waduh. 500 kg per meter persegi. Ya, namun pada perhitungan kekuatan gelagar, beban hidup trotoar diperhitungkan bebannya sebesar 60%. Jadi kalau kita menghitungkan gelagar itu dikali 60% nanti trotoarnya. Misalnya kita ngitung nih balok gelagar, masuk trotoarnya di sana, dia hanya dapat diambil 60%-nya. Supaya dia diam. Kita hanya bisa masuk di 60%-nya. Ya, jadi 60% dikalikan 500 tadi. Itulah untuk gelagarnya. Bisa dipahami? Oke. Nanti kalau ngitung jembatan, nah seperti itu. Kemudian kerep. Kerep itu diberi beban berapa? 500 kg per meter.
sehari sepanjang jembatan itu 500 kg. Seperti itu. Kemudian tiang sandaran dikasih beban 100 kg, tetapi tingginya harus 90 cm di atas trotoar. Oke, kita lanjutkan. Inilah yang seperti yang saya bilang tadi, kombinasi pembebanan dan faktor beban tadi. Ya. Kombinasi pembebanan itu, kuat 1, perhatikan, kuat 1, 2, 3, 4, 5, itu biasanya digunakan, kuat 1 itu adalah untuk menentukan dimensi suatu struktur. Ini kuat nih. Ya. Ya. Kemudian ekstrim 1. Nah, ekstrim itu biasanya digunakan juga sama halnya. Misalnya di sini kan ada 0,5, 1, kemudian ada BF-nya, itu sama halnya. Kuat 1, ekstrim 2. Ekstrim 1, ekstrim 2. Nah, daya layan ini digunakan untuk apa? Mengetahui apa? Layannya suatu struktur. Jadi berapa tahun kita mau pakai? Kalau kuat 1 ini untuk menentukan dimensinya. Tapi kalau daya layan ini berapa lama struktur itu bisa bertahan? Oke? Nah, seperti itu. Nah, inilah kombinasinya yang akan kalian pakai. Tetap semuanya dihitung berdasarkan ini. Berapa nilai MS, berapa nilai MA, berapa nilai TA, berapa nilai PR, PL, dan SH-nya, itu tetap dipakai nanti. Ya, sampai ketemu ada namanya EKI. EKI ini namanya gempa. Gempa itu ada di mana? Ada di ekstrim 1. Nah, ekstrim 1 inilah untuk mengatakan stabilitas suatu struktur. Karena ada gempanya di situ. Makanya dikatakan ada EKI-nya itu ada di 1. Silakan kalian mencari sebuah jembatan, bentangan minimal adalah 10 meter, buat kelompok, kemudian analisis kapasitas pembebanan jembatannya berdasarkan SI. Minggu depan kita bisa sampaikan atau presentasikan di dalam slide. Kira-kira dari penjelasan saya, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Bisa bertanya, Pak? Oke, silakan. Ini terkait kombinasi pembebanan. Kalau kita dengar dari konsep pembebanan yang tadi, ini kan masing-masing jenis pembebanan ini punya kegunaan masing-masing begitu. Untuk kuat 1 sampai 5 itu untuk dimensi, ekstrim 1 dan untuk stabilitas, daya layan ini untuk masa layan atau merencana jembatan. Artinya dari semua kombinasi ini tidak semua, tidak satu kombinasi beban yang dipakai. Berbeda dengan di gedung atau di bangunan gedung kan dari sekian kombinasi kita ambil yang maksimum untuk perencanaan. Apakah benar seperti itu? Bisa diperjelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Namanya siapa tadi? Sudah, Pak. Sudan ya. Oke, Sudan. Terima kasih sudah bertanya. Jadi hal untuk kombinasi ini hampir sama dengan gedung. Jadi dari kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, kuat 5 diambil mana yang terbesar nanti beban akibat kombinasinya. Lah itulah yang dipakai untuk mendimensi sebuah struktur. Misalnya kuat 1, kuat 2 ternyata ada di kuat 2 ini. Tapi biasanya itu kuat 1 itulah yang terbesar kalau kita bisa lihat dari faktor-faktornya. Misalnya seperti itu. Tapi tidak seharusnya seperti itu. Mana yang terbesar intinya adalah di kuat ini adalah itu yang menyatakan struktur itu mampu atau tidaknya menahan seperti itu. Ya, itu strukturnya. Sama halnya dengan yang lain juga. Menggunakan layan 1, 2, 3, mana yang mampu melayani yang paling besar itulah yang kita pakai. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi konsepnya hampir sama dengan gedung. Kombinasi mana yang kita pakai dari seluruh kombinasi, tidak mungkin kan semua kita ambil nih. Ya, pasti mana yang terbesar, itu yang paling aman. Oke? Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya? Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Pagi sudah menjelang siang ya, seperti itu. Jadi kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.